Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kali ini Berita 5 akan menyajikan berbagai macam informasi yang menarik yang terjadi di daerah Pati dan sekitarnya. Bersama saya Dewi Ahmad, inilah Berita 5 selengkapnya. Bupati Pati Haryanto sentil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Pati yang tidak mengikut sertakan anggota Linmas dalam upacara peringatan HUT Satpol PP ke-64 dan Linmas ke-52 di Kompleks Stadion Joyokusumo Pati, Sabtu pagi. Di hadapan tamu undangan, peserta upacara dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat, Bupati Pati Haryanto Sabtu pagi menyentil langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Suhut) yang tidak melibatkan anggota Linmas untuk tergabung dalam peserta upacara dalam rangka peringatan HUT Satpol PP ke-64 dan Linmas ke-52 di Kompleks Stadion Joyokusumo Pati. Dalam sambutannya, Bupati Pati Haryanto mengingatkan bahwa saat ini Linmas di wilayah Kabupaten Pati telah bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan nama Satpol PP Linmas Kabupaten Pati. Sehingga sudah sewajarnya dalam pelaksanaan kegiatan upacara, apalagi baik Satpol PP maupun Linmas sama-sama memperingati hari ulang tahun, tetapi anggota Linmas justru tidak tampak dalam barisan upacara. Sehingga mestinya tahun depan Linmas juga diundang, karena Linmas ini juga berkeinginan untuk setelah pembinaan di Satpol sama merayakan ulang tahunnya. Selain itu, Bupati Pati Haryanto juga memerintahkan anggota Satpol PP dan Linmas di Kabupaten Pati untuk turut mensukseskan dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tanggal 9 April mendatang. Karena suksesnya pelaksanaan pemilu, salah satunya terletak pada antusias jumlah pemilih yang berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih wakil mereka di parlemen. Endis Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Bupati Pati Haryanto mengingatkan kepada para pimpinan parpol dan caleg peserta pemilu legislatif 9 April mendatang dengan melaksanakan kampanye damai dan santun agar kondisivitas Kabupaten Pati tetap terjaga. Bupati Pati Haryanto bersama Wakil Bupati Pati Budiono, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pati, menghadiri acara pemberangkatan Karnaval Kampanye Damai Partai Politik Kabupaten Pati tahun 2014 di alun-alun Simpang 5 Pati. Sebelum pelaksanaan, para pimpinan parpol serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, KPU dan Panwaslu menandatangani ikrar kampanye damai. Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya menuturkan kepada seluruh parpol peserta pemilu 2014 untuk memanfaatkan waktu berkampanye dengan mensosialisasikan visi misinya kepada masyarakat pemilih. Ditambahkan, Haryanto perlu kesamaan persepsi dan komitmen dari semua elemen parpol agar penyelenggaraan kampanye berlangsung dengan aman dan damai serta santun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Endis Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, Karnaval Kampanye Damai Parpol peserta pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Pati yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum setempat Sabtu pagi ditemukan pelanggaran ketentuan dari KPU yang dilakukan oleh sejumlah parpol. Karnaval kampanye terbuka yang diikuti oleh parpol peserta pemilu 2014 merupakan tanda sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kegiatan kampanye terbuka dilaksanakan hingga tanggal 5 April mendatang. Namun disayangkan dalam penyelenggaraannya justru ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah parpol yang melanggar batasan ketentuan dari KPU. Ketua KPU Kabupaten Pati Muhammad Nasim mengungkapkan sebenarnya peringatan kepada seluruh parpol tentang batasan ketentuan KPU sudah disampaikan. Berdasarkan pantauan tadi kan sebenarnya terlihat ada pelanggaran-pelanggaran dari peserta, Pak. Itu ya, jadi gimana, memang Pak? Kita ingin semuanya bisa taat ya, tapi karena memang ini mungkin bagian dari semangat, kita tidak perkenankan membawa atau menggunakan sepeda motor. Tadi saya sampaikan itu kita peringatkan nanti ke partai politik agar
kegiatan ke depan jangan sampai melanggar. Dalam kirap kampanye damai tersebut terdapat pelanggaran yakni penggunaan sepeda motor yang memang tidak diperbolehkan. Kendati kegiatan tersebut masih dalam kategori sosialisasi, pihaknya tetap akan memberikan peringatan kepada parpol yang melanggar. Dengan demikian diharapkan dalam kampanye terbuka ke depan tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang dapat memicu gesekan antara parpol maupun caleg, sehingga terciptanya kampanye sehat serta kondusivitas jelang pemilihan umum yang tinggal 1 bulan lagi ini dapat tercapai. Haris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pasca mengalami gagal panen akibat dilanda banjir beberapa waktu lalu, kini para petani di Desa Widoro Kandang Pati mulai kembali melakukan penanaman padi. Saksikan berita selengkapnya hanya di Berita 5 Simpang 5 TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita 5 Simpang 5 TV. Pasca mengalami gagal panen akibat dilanda banjir beberapa waktu lalu, kini para petani di Desa Widoro Kandang Pati mulai kembali melakukan penanaman padi. Meskipun mereka dihantui kekhawatiran jika bencana banjir kembali terjadi, namun tak ada pilihan lain bagi para petani selain melakukan tanam susulan. Besarnya kerugian akibat gagal panen padi yang disebabkan oleh banjir yang melanda beberapa waktu lalu tak menyurutkan langkah para petani di Desa Widoro Kandang untuk kembali melakukan tanam susulan. Dari sektor pertanian menjadi andalan masyarakat setempat. Tarno, salah satu petani desa setempat, mengatakan pasca dilanda banjir yang berakibat gagal panen, pihaknya mengalami kerugian yang tidak sedikit, sehingga memanfaatkan kondisi air yang saat ini masih terbilang cukup untuk berspekulasi dengan melakukan tanam susulan. Habis bencana banjir, kalau tidak ditanam lagi terus petani ini bagaimana? Walaupun kerugian besar, tapi kita harus menanam lagi. Memang itu hasil pertanian, hasil Widoro Kandang ini pertanian hasilnya. Kendati dibayang-bayangi jika banjir kembali terjadi, namun hal tersebut merupakan resiko dari para petani di desa tersebut yang hampir tiap tahun terkena imbas dari banjir. Pihaknya berharap semoga banjir tak lagi melanda, mengingat kerugian yang tak sedikit telah dialami para petani. Selain itu, hasil panen tanam kali ini semoga dapat mengembalikan besarnya modal tanam para petani. Haris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, guna membantu sosialisasi pemilu 9 April mendatang, Harian Jateng Pos Jawa Pos Group kembali menggelar acara pentas wayang kulit semalam suntuk. Setelah menggelar pentas di alun-alun Pati dan alun-alun Jepara, Jumat malam giliran warga Kudus mendapatkan hiburan wayang dari sang dalang kondang Ki Purbo Asmoro. Demi turut mensukseskan pemilu legislatif tanggal 9 April mendatang, Jateng Pos kembali menggelar acara wayang kulit semalam suntuk. Setelah menggelar acara wayangan di alun-alun Pati dan alun-alun Jepara beberapa waktu yang lalu, Harian Jateng Pos Jawa Pos Group kembali menggelar acara wayangan di lapangan Rendeng, Kecamatan Kota Kudus. Jika di dua kota sebelumnya Harian Jateng Pos menampilkan dalang Mantep Sudarsono, pertunjukan wayang kulit di Kota Kudus pada Jumat malam 14 Maret 2014 menampilkan dalang kondang Ki Purbo Asmoro yang terkenal atas kemampuannya berkarya cipta namun tetap sangat dihormati dan juga kehalusan sastranya pada pentas-pentas wayang klasik.
Seperti tujuan semula, acara pentas wayang kulit semalam suntuk ini bukan hanya acara pentas kesenian tradisional saja, melainkan ada tujuan khusus yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Pihak harian Jateng Pos Jawa Pos Group ingin membantu mensosialisasikan acara pemilu legislatif yang akan digelar pada tanggal 9 April nanti, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Dipilih media pentas kesenian wayang kulit dirasa sangat baik dijadikan sebagai sarana sosialisasi untuk mengingatkan kembali masyarakat agar turut serta mensukseskan pemilu 9 April mendatang. Dengan adanya pentas kesenian wayang kulit pula, pihak panitia berharap agar masyarakat juga tidak melupakan kebudayaannya sendiri. Dalam rangka apa acara kali ini? Acara ini digelar dalam rangka kita membantu sosialisasi pelaksanaan pemilu yang bakal dilakukan 9 April mendatang ya. Harapannya masyarakat teringat lah, tahu lah, bukan masalah kapan atau dimanapun. Kalau mereka tidak diingatkan biasanya lupa lah ya. Dengan nilai golput ataupun partisipasi masyarakat paling enggak bisa di atas 60% lah, dengan harapan bantuan dari kami. Biasanya penonton wayang itu munculnya sekitar jam 12 tambah penuh biasanya. Kalau jam-jam segini masih sore, biasanya masih sekitar 2.000-2.000. Tapi pengalaman di Magelang, di Gunung Kidul itu kalau sudah mengejar jam 11-12 mencapai 5.000-an lah penontonnya. Dalam pentas wayang kulit bersama dalang kondang yang mengangkat cerita Prubuh Astina tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Kudus, tokoh masyarakat dan ratusan warga Kudus dari berbagai daerah. Pada malam itu, yang membuat penonton terkagum-kagum, pada pentas wayang kali ini terdapat seorang sinden bule asal New York, Amerika Serikat, yang pada malam itu juga ikut memamerkan kebolehannya memainkan gendang. Kerja di penjajah berarti seminggu penjajah mobil mesti wong rusuh. Ini ada itu kan pakai wong mentah konten layar. Pada pentas wayang kulit di Kota Kudus, pihak panitia telah menyiapkan berbagai door prize untuk penonton, seperti magic chair, blender, kompor, kipas angin, panci, dan hadiah utama sepeda motor Revo. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Jangan beranjak kemana-mana dulu karena kami akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Berita 5 Simpang 5 TV.